Selamat pagi Bu ya. Iya, selamat pagi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu Yulianti? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Sesuai kesepakatan kemarin ya Bu, pada hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik di kelas Ibu. Ya, Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? insya Allah sudah siap. Baik, kalau Ibu sudah siap, sebelum saya melaksanakan observasi, saya ingin bertanya ya Bu. Yang pertama, untuk pembelajaran pada hari ini apa ya Bu? Ya, untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu mata pelajaran matematika tentang alat ukur berat. Oh, jadi nanti Ibu akan mengajar matematika tentang alat ukur berat ya Bu ya. Tujuan pembelajarannya apa ya Bu nanti? Ya, tujuan pembelajarannya yang saya harapkan nanti siswa itu mampu mengetahui macam-macam alat ukur berat dan nanti siswa bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, berarti tujuan yang sangat bagus ya Bu, di mana siswa itu diperkenalkan dengan alat ukur berat sehingga siswa itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu, kira-kira yang sudah Ibu persiapkan itu apa saja ya Bu? Ya, yang sudah saya siapkan tentunya RPP ya Bu, karena RPP itu sangat penting sekali ada dalam sebuah pembelajaran, terus video pembelajaran, PowerPoint, LKPD, dan lembar refleksi. Bu Lia itu seorang guru yang sangat luar biasa ya Bu. Semua perlengkapan dan perangkat pembelajaran sudah disiapkan secara matang dan lengkap. Kalau boleh saya tahu Bu, pada pembelajaran nanti aspek apa yang akan Ibu Lia kembangkan di dalam proses pembelajaran? Ya, aspek yang nanti akan saya kembangkan yaitu aspek diferensiasi proses dengan cara mengamati siswa satu persatu, dan nanti hasil pengamatan itu akan saya jadikan acuan untuk membuat kelompok sesuai dengan gaya belajar anak. Oh, jadi diamati lalu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar atau mungkin minat anak tersebut ya Bu ya. Nah, terus untuk mencapai aspek tersebut, maksudnya untuk mencapai aspek yang akan Ibu kembangkan, itu strategi apa sih yang akan Bu Lia terapkan di dalam proses pembelajaran? Ya, nanti saya akan menerapkan strategi diskusi dengan harapan nanti anak bisa berani tampil, bekerja sama, ya, juga bisa menghargai pendapat orang lain. Nanti untuk hasilnya siswa itu mampu mengutarakan hasil diskusinya. Oh, berarti kuliah akan menerapkan strategi diskusi kelompok ya Bu ya, di mana nanti itu anak akan dilatih untuk bekerja sama, menghargai pendapat ya, dan terus anak juga diberi kesempatan untuk tampil. Nah, itu yang tampil itu semua anggota kelompok atau hanya perwakilan ya Bu? Oh tidak, nanti yang tampil itu hanya salah satu mewakili anggota kelompoknya. Misalkan nanti satu kelompok itu ada 5, jadi nanti yang tampil hanya satu saja. Jadi setiap kelompok tampil satu-satu gitu. Ya, Ibu kan, maaf Ibu ya, ini kan Ibu kan mengajar di kelas 2. Kelas 2 kan maksudnya kan masih kelas rendah ya Bu. Kira-kira Bu, kalau Ibu menggunakan metode diskusi kelompok, kira-kira ada kendala nggak sih Bu? Misalkan ada, coba Bu utarakan kira-kira itu kendalanya apa saja? Ya, yang namanya kelas rendah ya Bu ya, Ya. itu kendalanya yang saya alami. Jadi anak itu masih individual Bu. Jadi untuk bekerja samanya memang masih kurang. Maka dari itu saya terapkan metode diskusi untuk melatih kerjasama anak. Jadi individualnya itu Kelamaan berkurang itu ya Bu ya, maksudnya bisa terkikis lah ya, bisa dengan, terkikis. dengan adanya Ya, diskusi. perlahan-lahan itu nanti anak bisa otomatis bisa menyesuaikan ya. Jadi dalam metode diskusi itu nanti anak bisa bekerja sama, bisa menghargai pendapat orang lain, seperti tadi aspek yang dikembangkan. Dan berarti Ibu tahu bahwa di kelas rendah ketika kita akan menerapkan diskusi itu tentunya ada kendala. Lah itu menurut Ibu sendiri ya Bu ya, itu kendala itu bisa
bisa diselesaikan atau dengan cara apa Bu supaya kendala dalam pada saat berdiskusi itu bisa teratasi Bu? Ya paling saya memantau satu persatu anak siapa saja yang tidak bisa ikut bekerja sama. Nanti saya nasihati kalau kerjasama itu dalam sebuah diskusi itu sangatlah penting karena kita bekerja sesuai dengan tim ya Bu. Jadi tidak individual yang pintar nanti egois, itu istilahnya egois, yang pintar maunya menang sendiri. Tapi saya nasihati kalau yang namanya kerjasama itu nanti nilainya juga akan menjadi satu, jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu pembelajaran di kelas rendah. Baiklah Bu, kalau begitu mari kita kelas Bu untuk melaksanakan proses observasi. Ya, mari silakan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa semangat. Ya, hari ini berangkat semua? Siapa hari ini yang tidak berangkat? Nugroho Hadi, Mas Nugroho Hadi ya. Yang lain berangkat semua terlebih dahulu ya, agar suasana kelas kita menjadi lebih semangat. Ini adalah timbangan hidup. Fungsinya untuk menimbang berat-berat misalnya berat satu kali. Yang kedua adalah medicina memiliki LPD. Dan yang ketiga ada olas. Teman-teman perlu diketahui bahwa 1 kilo itu sama dengan 10 on. 1 kilo juga sama dengan 1000 gram dan 1 on sama dengan 100 gram. Teman-teman, ayo perhatikan contoh soal berikut. Berat aku adalah 6 kilogram. Tulisnya terlebih dahulu. Tadi kita melihat video. Setelah tadi kita melihat video yang ada di depan ya, Bu Guru mau memperjelas lagi ya. Tadi kita sudah belajar tentang alat ukur benda. Tadi ada banyak sekali ya di sana. Apa saja alatnya? Coba Bu Guru sebutkan 3 saja alatnya. Apa saja? Timbangan digital, timbangan bebek, timbangan jarum. Ya, di sini kita bisa lihat ya,
Ya, timbangan bebek sudah pernah lihat timbangan bebek? Ya, kenapa kok disebut dengan timbangan bebek ya? Karena ini bentuknya seperti mulut bebek ya. Ini namanya timbangan bebek. Terus yang bawah timbangan jarum. Dan yang ketiga timbangan digital. Tadi satuannya juga ada 3. Apa saja satuan berat? Kilogram, gram, dan ons. Nah sekarang Bu Guru mau, sebelum kita mengerjakan soal ya, agar tidak sepaneng ya, kita relaksasi terlebih dahulu, yaitu dengan ice breaking ya. Kita bisa mulai ice breakingnya. Kita mulai ice breakingnya. Silakan kita bisa berdiri dulu, anak-anak berdiri dulu, lalu maju sini ke depan, baris depan, mundur belakang ya, baris jejer nggak apa-apa, laki-laki perempuan, dua sak ya. Sana mas, kamu belakang sana, belakang, ini belakang aja, 2 ya. Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Bagaimana tadi ekspresinya? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya tentunya, karena kita sudah relaksasi. Nah sekarang coba buku tulisnya dihidupkan. Guru akan memberikan evaluasi dengan soal ya kepada kalian. Nanti kalian berkelompok ya, berbuat satu kelompok ya. Jadi di sini sebelah sini kelompok pertama, sini digabung kelompok kedua ya, dan di sini kelompok ketiga. Nah kan alat ukur berat ya, boleh sebutkan 3. Salah satu saja yang menulis ya. Ya, nanti salah satu saja yang menulis. Ya ini Mbak Naura, itu boleh Mas Fatwan. Yang ini Mas Rifan. Nah. Boleh. Salah satu saja. Nah, bukan. Mana? Sudah? Iya boleh disingkat. Sudah? Ya sini coba maju. Ya sudah. Sini gantian ya. Coba kamu bacakan hasil diskusi kalian, coba bacakan nomor 1 yang keras.
kesimpulan pembelajaran hari ini ya, kita belajar tentang alat ukur benda. Apa yang tadi didapatkan? Macam-macam apa? Macam-macam alat ukur berat. Ya, apa? Apa saja? Ya, ada lebih dari 3 ya. Terus satuannya apa saja? Ya, betul sekali ya. Pembelajaran hari ini sudah cukup. Untuk pembelajaran yang selanjutnya besok kita belajar tentang mengubah satuan kilogram ke dalam satuan ons dan sebaliknya satuan ons diubah ke satuan kilogram. Ya, Bu Guru rasa cukup sampai di sini ya pembelajaran kita karena waktunya juga sudah habis. Bagaimana pembelajaran hari ini, senang atau tidak? Nah, masih tetap semangat belajar lagi? Semangat ya. Ya, jadi anak yang rajin ya. Dan kalian harus rajin-rajin dalam belajar ya, karena tidak ada satupun orang yang bodoh ya, tapi karena malas jadi kita tidak bisa memahami dalam pembelajaran ya. Cukup sampai di sini ya, silakan disiapkan, nanti boleh istirahat. Menarik sekali ya Bu belajar di kelasnya Bu ya. Setelah selesai melaksanakan pembelajaran Bu, sekarang bagaimana sih perasaannya Bu ya? Perasaan saya tentunya senang ya, saya dapat mengkondisikan kelas lalu bisa berbagi ilmu kepada anak-anak sehingga anak-anak semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Apakah Ibu ingin mengembangkan aspek pembelajaran yang seperti ini lagi Bu ke depannya? Ya, tentunya saya ingin mengembangkan pembelajaran lebih inovatif, menarik, dan sesuai dengan gaya belajar siswa. Disesuaikan dengan temanya apa tidak? Iya, harus. Jadi kalau kita membuat aspek pengembangan ya, kita sesuaikan dulu dengan tema apa yang akan kita bahas. Seperti itu. Apakah Ibu tadi menganggap situasi di kelas Ibu sudah ideal Bu? Kalau menurut saya pribadi ya kurang ideal ya, karena banyak siswa-siswa yang masih belum fokus. Jadi mereka itu masih konsentrasinya masih belum penuh. Ya berarti masih sedikit belum ideal ya Bu ya. Nah,
berhubungan dengan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dan tujuan pembelajaran yang tadi sudah tercapai ya Bu. Jika ada skala nilai 1 sampai 10 Bu, kira-kira itu Bu Lia tadi itu sudah berada di angka berapa ya Bu? Kalau menurut saya di angka 7 Bu. Di angka 7 ya. Iya, di angka Kalau 7. angka 7 itu maksudnya seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan? Iya, kalau di angka 7 itu proses belajarnya itu masih mengkoordinir 3 tingkatan Bu. Pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Jadi saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Oh baiklah, berarti Bu Lia masih ingin meningkatkan atau sudah puas sampai di angka 7 saja Bu? Iya, pastinya akan saya tingkatkan Bu. Kalau Bu Lia ingin meningkatkan, itu kan minggu depan kan insya Allah kita akan bertemu ya Bu. Maksudnya Bu Lia akan kembali mengulang kegiatan yang seperti ini. Iya. Nah kira-kira itu ingin ditingkatkan di angka berapa Bu pada pertemuan minggu depan? Ya, naik 1 level saja Bu, ditingkatkan ke angka 8. Angka 8. Iya. Angka 8 itu seperti apa ya Bu? Jadi saya akan mencoba untuk menyiapkan proses pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar murid-murid saya Bu. Wah, bagus sekali ya Bu. Semoga program yang akan Ibu kembangkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan hasilnya lebih baik daripada yang sekarang ya Bu ya. Bolehkah saya ikut lagi Bu nanti? Oh iya Bu, silakan dengan senang hati. Iya, terima kasih Bu karena saya juga ingin mengetahui seberapa sih kemajuan atau peningkatan yang ada di dalam kelasnya Ibu pada 1 minggu kemudian. Iya. Sudah cukup ya Bu untuk kegiatan coaching supervisi akademik hari ini. Terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf Bu. Ya, sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih apabila saya dalam menjadi narasumber kali ini banyak kesalahan, saya juga mohon maaf. Terima kasih Bu. Wih.